Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video sebelumnya ya, saya janji untuk tutorial memperbaiki baterai e-bike. Ini pertama, ini baterai sudah kita copot. Kemarin sudah live videonya. Ini kita cek dulu voltnya 4,53 ya. Kondisi habis banget saya pakai kemarin. Jadi sekarang kondisi kosong. Apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki baterai ini? Yang pertama multimeter ya, atau avometer. Multimeter ini voltase untuk ngecek masing-masing kapasitas baterai. Terus kemudian las welding ya, spot welding dengan tenaga aki ya, masing-masing ini ada 12 volt. Sorry, itu colokan masing-masing untuk di itu. Ini ada tembaga yang digunakan untuk nge-spot welding. Terus kemudian plat nikel ya. Plat nikel juga tidak terlalu mahal di online shop. Panjangnya lebarnya varian ya, antara 0,4 sampai 0,8 atau yang lebar juga bisa. Biasanya saya hanya pakai 0,4 mm. 4 mm maksud saya. Kemudian ada juga stiker untuk mengamankan baterai ya, supaya tidak kongslet ya, tidak shortcut. Ini tergantung ya, mau dipakai atau tidak, tergantung kondisi baterai, untuk mengamankan di sisi positifnya ya, supaya enggak shortcut. Kemudian cover PVC untuk ngelapisin baterai ya, karena sebelumnya kan kita sudah bongkar, sudah robek yang aslinya. Nah ini kita beli, sesuaikan ukuran diameternya dengan lebar baterai ya. Selotip kertas, selotip hitam maupun lakban. Kemudian ini juga ada silikon putih ya, untuk karena bawaan dari casingnya itu juga sebelumnya pakai silikon, jadi saya beli ini juga, siapa tahu dibutuhkan sekalian. Nah ini covernya saya pakai untuk melapisin gel, ini lumayan bagus ini. Juga untuk di casingnya ya, karena dia pakai silikon ya, case ininya tuh dilabelin supaya nggak goyang ya aslinya sebelumnya. Oke, terus juga yang paling penting adalah casan dan juga sekaligus di charge. Ini mereknya Litokala Engineer LI 500. Saya terserah, yang mau pakai merek lain juga nggak masalah ya. Cuman saya pakai ini, harganya sekitar 350. Ini inputnya 12 volt ya, DC 12 volt. Ini selain untuk baterai 18650 juga bisa baterai AA, triple A. Nah ini DC-nya, ini harga tidak termasuk adaptor biasanya. Ini penting sekali ya untuk digunakan mengecek kapasitas baterai yang rusak ataupun yang kita beli. Oke, langkah pertama yaitu mengecek kapasitas voltase dari masing-masing seri. Nah ini untuk yang baterai yang bawah warna pink itu, merah muda itu, sudah saya ganti ya dengan baterai yang ini kebetulan baterai power bank. Baterai power bank masih bagus. Saya gunakan dengan spesifikasi yang kebetulan sama persis. Nah ini 4 baterai satu seri ya, itu sudah terlihat dari las-lasannya agak berantakan sedikit dibandingkan dengan bawaan pabrik ya. Ini bawaan pabrik yang ini nih, yang abu-abu, posisi plat nikelnya agak lebar ya, ini ada 4.
satu seri, juga 4 satu seri di atas dirangkai secara paralel ya. Ini 4 positif negatifnya bertemu, sedangkan satu seri positif semua, negatif semua, kemudian dirangkai paralel ya. Nah, ini yang pojok kiri adalah seri ya, seri 4 atas dan bawah. Ini pastikan kita cek masing-masing voltase dari serinya. Jadi sebelum dibuka, dipotong dan segala macamnya, kita cek aja voltasenya masing-masing seri. Jadi kalau pakai multimeter ini, kalau kita tempelin dalam satu seri itu voltasenya sama seperti satu baterai ya, dia akan sama ya, akan menjadi satu voltase maksimal 4,2. Nah, ini kan setelah kita cek kan 3,4 ya, sekitar 3,48, 3,49 tadi. Ada juga 3,47 nih seri yang sebelahnya, 479 beda tipis. Nah, pastikan dari semua seri ini tidak ada yang drop voltasenya. Jadi nanti akan bermasalah seperti case saya ini. Jadi satu seri ini dia di bawah 3 volt. Ketika dia di bawah 3 volt sendiri, maka si BMS-nya, baterai manajemen sistemnya, si modulnya ini akan otomatis cut off ya, supaya untuk melindungi baterainya. Lalu apabila ada yang drop, nah kita potong saja, kita ganti sel baterai tersebut, kita ganti atau kita tes dulu dengan alat dari yang tadi casan tadi. Jadi sebenarnya ada juga yang kondisi saya juga itu sebenarnya baterainya tidak masalah ya, cuman entah kenapa dia tidak, ketika yang lainnya charge sampai full 4,2, dia tidak charge sampai full. Jadi ketika yang lainnya 4,2 kita jalankan, nah si baterai yang tidak full ini, satu seri ini, dia akan drop sendiri nanti. Dia akan berada di level yang lebih rendah. Jadi ketika sudah digunakan dan dia ada di bawah, baterainya akan cut off sendiri. Nah, itu yang mesti kita ganti atau kita perbaiki ya. Jadi, nah, ketika mau mengganti baterai, tipsnya lagi adalah pada saat mau ganti, pastikan semuanya dalam kondisi voltase yang sama. Jadi dicas dulu semuanya secara full 4,2 volt ya, fullnya itu semua dicas full. Nah, baterai penggantinya juga sudah kita cas juga dalam keadaan full. Jangan nanti ketika kondisi semua sudah 4,2 volt full semua, tapi kita ganti posisi baterai penggantinya adalah di bawah 4,2, misalnya 3,5 atau 3,7. Nanti ketika dicas dia sudah berhenti ya, tidak akan ngecas lagi. Jadi pastikan pada saat penggantiannya kondisinya voltasenya sama semua, penggantian voltase sama semua. Kemarin soalnya saya karena baterai kondisi baru ya, jadi saya tidak ngecas dulu sampai full, makanya pada saat dipasang bermasalah lagi ya, karena pada saat dia ngecas semua rangkaiannya ya, satu seri baterai ini tidak sampai full ya, karena yang lainnya sudah full. Ini saya juga kurang paham karena mungkin si BMS modulnya ini tidak membagi voltase ke baterai yang tidak full ya, karena mungkin fungsi balancernya tidak ada di sini, karena setahu saya BMS-nya itu memang ada yang ada fungsi balancer dan ada juga yang tidak gitu. Tapi mungkin ini sekarang sudah pemakaian beberapa kali baterai, saya cek sudah tidak ada masalah ya, tidak ada masalah untuk pengecasan kosong sampai dengan full, semua masih aman. Kosong berbarengan, full berbarengan. Nah, itu yang paling penting. Oke, kita skip saja, ini sudah saya cek secara seluruhnya aman ya, karena sudah saya ganti. Langsung kita skip, nanti saya jelaskan mengenai modul BMS ya.
Nah, modul BMS ini ada di paling atas ya. Ini ada 13 kabel merah sebelah kanan itu, mohon maaf pakai pisau ya nunjuknya. Jadi 13 kabel yang ada di samping kanan itu menjulur ke bagian masing-masing seri ya. Ini ada di positif, kalau nggak salah positif ya, karena biasanya merah positif ini. Terus juga yang kabel hitam itu ada 2 juga, sebelah kanan dan kiri, itu sebelah sana juga ada. Nah ini nanti alurnya juga ada sendiri. Ada diagramnya juga banyak di internet kalau mau cari. Tapi yang jelas spesifikasi untuk BMS-nya saya tulis di deskripsi ya. Ini 10 ampere ya. 13 seri, 48 volt, 10 ampere. Itu yang jelas spesifikasinya seperti itu. Banyak di toko online nih kalau mulai misalnya rusak ataupun bermasalah. Tidak mahal kok, sekitar 300-an untuk yang 48 volt 13 seri. Oke, lanjut. Habis ini nanti kita praktek solder. Nah, ini alat yang spot welding tadi, dia bertenaga aki 12 volt ya. Jadi pastikan spesifikasi yang dibeli itu cocok dengan sumber daya yang mau digunakan. Ini karena tadi saya cek ada spot welding saya yang solderan saya yang longgar ya, jadi sekalian aja saya perbaiki. Nah, ini kurang lebih sama dengan cara memperbaikinya ya. Jadi tapi hati-hati ya, ini hati-hati shortcut antar sel itu bahaya sekali itu ya. Nah, ini ada yang longgar. Saya hanya menggunakan 4 mm ya. Cukup karena biar tidak terlalu lebar, shortcut malah dia bahaya. Nah, ini agak longgar. Tinggal tempelkan saja ujung tembaganya, lalu ditekan tombol yang hitamnya. Hanya 1 detik kurang lebih. Cukup 1 kali. Kalau dirasa masih longgar atau kurang nempel, bisa ditempelkan lagi 1 kali lagi. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, ini 4 rangkaian buatan saya. Ini 4 rangkaian dari pabrik ya, saya sambungkan. Nah, ini juga 1 seri itu 4 rangkaian begitu. 4, ini 4 ke berjajar, itu 4 susun. Ini dari pabrikannya seperti ini, itu rapi ya, 4, 4, 4. Ini total ada 5 seri ya. 5 seri yang di bagian bawah ya. Ini mau bikin rangkaian baru juga bisa. Caranya juga ya lihat-lihat aja baterai yang ada, beli peralatannya buat baterai cadangan siapa tahu. Oke. Selanjutnya kita pasang lagi ya. Nah ini sudah rapi. Sudah saya rapi, lebih rapi daripada sebelumnya ya. Ada kertas buat ngelapisin, bawaannya memang plastik kuningnya juga saya lapisin. Memang seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja ke casingnya. Nah, ini plastik birunya, mohon maaf tidak menggunakan yang saya beli karena ini mau saya bongkar lagi nanti. Siapa tahu ini sudah cukup kuat kok, saya lakban saja. Baik, demikian video bongkar, pasang, dan memperbaiki baterai e-bike. Jadi memang gampang-gampang susah sebenarnya. Saya juga baru belajar juga ini. Demikian, terima kasih. Mohon di like kalau suka ataupun dislike ya, jika tidak suka. Silakan tulis di kolom komentar hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada masukan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.